Kembali bang. Lagi bang. Bang abang, balik bang. Ya. Lagi bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kapolres, yang kami hormati Bapak Kasreskrim, yang kami hormati Bapak Kapolsek Muara 1, yang kami hormati Bapak Kanit Deskrim, dan yang kami hormati, yang kami bahagiakan rekan-rekan pers yang hadir pada sore hari ini. Baik, untuk hari ini tentunya sedang berjalan sore ini yang akan dirilis oleh Bapak Kapolres tentang pembacokan anggota Polri yang di Polsek Muara Mulia. Kemudian nanti yang kedua tentang pencurian yang terjadi di Muara 1. Untuk pertama kami persilakan untuk mengambil dokumentasi dan foto. Dipersilakan. Oke, komandan. Buka sekali Pak, buka. Buka sekali pak. Buka aja Pak sekali Pak. Buka aja pak. Ya. Ya. Oke bang. Terima kasih. Berikutnya secara langsung dirilis oleh Bapak Kapolres. Kepada Bapak Kapolres disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kasal Reskrim, Bapak Kasubag Humas, Polsek Muara 1, Kanit Pidum yang saya hormati dan saya banggakan, rekan-rekan media, pers. Kali ini kita berjumpa lagi ya di tanggal 25 Januari 2021. Ya, kita akan mengadakan press release ya, 2 kasus reskrim dan 1 kasus narkoba berat 100 gram nanti kita rilis. Yang pertama kita rilis adalah tindak pidana perampasan 1 unit handphone ya, disertai dengan penganiayaan terhadap anggota Polri dan atau kepemilikan senjata tajam ya. Senjata tajamnya ini Kamura tadi. Ini sudah terjadi pada tanggal 9 Januari rekan-rekan semuanya. Ya, 9 Januari ini tanggal 25 berarti 16 hari. Ya, mereka sempat tersangka ZF 29 tahun belum bekerja ya di Merah Mulia dan Kabupaten Aceh Utara ini sempat lari pada waktu kejadian, sempat mau balik ya, mau menyerahkan diri dan sebagainya, dilakukan upaya dan sebagainya ya, dia lari ya, akhirnya lari ke melaut kalau nggak salah ya, melaut dan sampai ketemu hari Minggu kemarin ya. Jadi kronologisnya rekan-rekan semuanya ya, ada korban sedang melaksanakan tugas piket di Mako Polsek Merah Mulia ya. Korban ini anggota kami dari Polsek Merah Mulia ya. Kemudian mendapatkan telepon dari Pak Kecik Desa Gelumpang yang mengatakan meminta bantuan untuk menegur anak-anak remaja ya di desanya yang masih bermain WiFi ya. Waktu itu jam 11 ya, sudah mungkin sudah larut malam, jam 11 lewat ya. Jadi menurut peraturan kanun kampung yang sudah ada ya, itu dilarang ya. Makanya mungkin Pak Kecik menelepon petugas Polsek Merah Mulia untuk melakukan upaya tindakan
ya, menegur untuk tidak berkerumun lagi ataupun menyalakan WiFi lagi di kedai tersebut, ya. Setelah itu, setelah bertemu dan berembuk dengan perangkat desa, korban bersama dengan perangkat desa langsung menuju ke warung WiFi yang berada di desa tersebut. Ya, bersama-sama ini, anggota kita bersama dengan perangkat desa tersebut. Setiba di warung tersebut, hendak mau melakukan pembubaran terhadap anak remaja di warung, tiba-tiba dari belakang warung datang tersangka sambil memegang sebilah pedang ini, ya, yang cukup panjang ini. Ya, sambil berteriak mengatakan, "Kemana anak kecil? Baris kalian semuanya," gitu, ya, sambil berteriak begitu. Kemudian setelah itu tersangka langsung mengejar semua orang yang berada di tempat tersebut dan juga mengejar korban yang memakai seragam lengkap Polri, ya, di situ. Dan saat dikejar, korban terjatuh sehingga tersangka langsung memukul korban dengan menggunakan pedang sampai korban tidak berdaya. Nah, tetapi mungkin tidak pas bagian badannya ini, ya, mungkin hanya di gagangnya ini, ya. Jadi di samping sini perut sini agak memar-memar kemarin anggota kita, ya, bukan terluka, dibacok dan sebagainya, ya. Sudah ada pengancaman, sudah dia sempat memukulkan, menganiaya, ya, anggota kami, yaitu. Dan saat dikejar korban terjatuh sehingga tersangka langsung memukul korban dengan menggunakan pedang sampai korban tidak berdaya. Ya, korban tidak berdaya. Tersangka kemudian meninggalkan korban dan korban meminta bantu kepada warga. Namun tersangka kembali lagi dan melakukan penganiayaan kembali, ya, kepada korban. Dan tersangka mengatakan akan membunuh korban. Ya, kemudian tersangka mengambil handphone milik korban sambil mengatakan, "Kubunuh kau," secara berulang kali. Ya, setelah nggak berdaya, dia balik lagi, mukul lagi, mengambil handphone. Ya, anggota kita diambil. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka memar di beberapa bagian tubuh, antara lain paha, sebelah kiri terkilir, pinggang terasa sakit, jalan pincang dan trauma. Ya, paha dan pinggangnya terasa sakit dan terkilir. Ya. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, ditemukan bukti-bukti. Ya, pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021, ya, pukul 5, tim Resmob Polres Lok Sumawe melakukan penangkapan, ya, di Desa Lampulo, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Ya, ini sudah beberapa hari dia melarikan diri di laut, ya, ikut melaut. Akhirnya setelah habis masa melautnya itu, dia turunnya di Banda Aceh, ya, di Desa Lampulo. Karena sudah terdeteksi nomor handphone dan sebagainya, menurut keterangan dari masyarakat, ya, sudah kami langsung melakukan upaya pengejaran di sana, ya, di Lampulo, di Banda Aceh. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku melakukan perampasan handphone milik korban dan juga melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan sebilah pedang samurai miliknya. Hal tersebut dilakukan tersangka karena menurut tersangka, ianya marah kepada korban karena melarangnya untuk bermain WiFi. Selanjutnya, terhadap tersangka telah dilakukan penangkapan dan sekarang kita lakukan proses lanjut, ya. Tanggal 9 Januari. Ya. Pedangnya didapat dari mana? Ini belum tahu ini, belum TKP di desa juga. Oh, untuk Ini, ya. yang pedang di sana, ya, di TKP yang di Merak tersangka Mulia. dapatnya dari mana? Beli kah atau dia Dari beli ya. Beli di mana? Cuma 300.000 dibeli. Pak Kapolres, Oke. terkait masalah patroli ini, berapa Bentar. personil? Barang yang diamankan, ya, satu bilah pedang samurai, satu handphone milik Android merek Vivo 1901 warna biru, ya. Pasal pidana yang disangkakan yaitu pasal 365 ayat 1 dan ayat 2, ya, ke 1E, ke 2E, subsidiar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 12 tahun 51. Subsidiar pasal 351 KUH pidana. Ancaman hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun penjara dan atau hukuman 10 tahun penjara bagi kepemilikan sajamnya. Pak Kapolres, apakah Ya. sudah dicek psikologinya? Belum, nanti tahap penyelidikan baru ke tahap minggu, ya, hari nanti kita rencanakan penyidikan, dalam penyidikan psikologi, tes urin dan sebagainya, ya, kepemilikan senjata ini dari mana. Oke, nanti masih proses, ya, rencana penyidikan nanti akan berjalan ke situ. Kita tes urin, kita tes psikologinya, kejiwaannya, kita cek lagi di lembaga pemasyarakatan apakah mereka residivis atau enggak, atau ada LP yang lain,
dari pelaku ini, serta kepemilikan senjata tajamnya ini dari mana. Ya, masih dalam proses pemeriksaan karena baru semalam kita jemput, baru datang tadi, langsung kita rilis. Ya, jadi berita-berita yang kemarin pembacokan kami luruskan kembali. Ya, memang ada pengancaman dengan senjata tajam, tetapi anggota kena pinggang dan pahanya itu kenanya gagang ininya. Ya, makanya kemarin kalau berita pembacokan itu akan kami luruskan. Ya. Adanya perampasan handphone, ya, pengancaman, kepemilikan senjata tajam oleh tersangka. Nah, jadi itu sudah cukup jelas ya, maksimal ancamannya 10 tahun bagi kepemilikan senjata tajam, ya, undang-undang darurat, dan untuk 365-nya ya bisa sampai 12 tahun penjara. Kejadian sudah dibeli pedang itu atau memang mau baru akan dibeli? Ya sudah bawa. Ya, jadi bukan tidak ada unsur di pembunuhan rencana juga. Kalau Jadi saya dia rasa beli masih didalami ya, kita nggak bisa. senjata ini untuk koleksi atau memang untuk koleksi aja? Nanti kita dalami kembali di dalam pemeriksaan apakah itu dia respect dia spontanitas dia ambil ini atau direncanakan, nanti masih perlu kita pendalaman. Pak Kapolres, berapa personil yang menjadi korban dalam ini, Pak? 1 orang. 1 orang. Saat patroli berapa personil yang dilibatkan? 2 orang kemarin ya patroli sama perangkat kampung. 2 orang. Tapi yang dikejar ini 1 orang anggota kita. Inisial Tersangka DS. sendiri ada hubungan dengan pemilik warung atau gimana, Pak? Seharusnya nggak ada. Dia hanya bermain WiFi di warung itu. Perangkat desanya waktu itu waktu kejadian Lari juga. Ya, berarti hanya kita yang di ini ya. menjadi Korbannya apa memang Babin Katimas? ya anggota penjagaan di situ. Apakah Babin Katimas di kampung itu? Tidak. Di Ini Polres, Babin. Bukan. Enggak? Ada kendaraan militer Polres yang dirusak oleh Enggak ada. Lama. Beli di mana? Hah? Damai. Ada yang berapa kau beli? Berapa? Ada yang kurang. Jaga maling, mana nih jaga maling gitu? Kamu lapor polisi. Ya, kalau bisa kamu tangkap itu tangkap nggak apa-apa, serahkan ke polisi. Kenapa kamu ada dendam sama si Dedi? Kenapa kamu pukulin Dedi? Kamu rampas handphonenya kenapa? Kamu marah, ditegur. Ya kan kanun kampungnya jam 11 tuh harus nggak boleh lagi situ. Kenapa kamu marah? Hah? Kamu mabuk, kamu narkoba. Ya, mabuk. Narkoba. Ya, nanti tasurin, Kasat Reskrim. Ditasurin ya. Ditasurin lagi nanti. Ditasurin. Dia mabuk, udah nganu narkoba. Sudah lama kau pakai narkoba? Berapa hari? Berapa bulan? 5 bulan. Oh, jangan ulangi lagi, ya. Kamu melaut ya? Berapa hari di laut? 9 hari. Mulai dari mana? Aceh Timur. Idi melaut 10 hari sampai ke Banda Aceh ya. Oke, cukup ya. Oke dah. Oke, terima kasih. Ini nggak usah lah ya.